Pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall secara masif akan dimulai kembali. Kakak Prabowo Hasim Joyo Hadikusumo memastikan hal itu akan menjadi program kerja Kabinet Prabowo. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil dalam beberapa pertemuan juga memastikan bahwa proyek multi-years yang menelan biaya sangat besar ini akan diteruskan jika ia menjadi gubernur. Sebenarnya apa tanggul laut raksasa ini dan bagaimana praktiknya di dunia? Belanda adalah negara yang terkenal dengan kesuksesannya dalam mengelola air dan membangun tanggul laut raksasa. Proyek Delta Wars merupakan salah satu sistem pengendalian banjir paling canggih di dunia yang terdiri dari serangkaian tanggul laut, pintu air, dan kanal. Sistem ini dirancang untuk melindungi Belanda dari badai laut dan naiknya permukaan air laut. Proyek ini sering disebut sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Korea Selatan juga berhasil membangun tanggul laut besar seperti Semagum Seawall yang merupakan tanggul laut terpanjang di dunia. Tanggul laut ini dibangun untuk menahan air laut dan mengubah sebagian besar wilayah laut menjadi lahan kering yang dapat digunakan untuk pertanian, industri, dan rekreasi. Selain itu, tanggul ini juga berfungsi untuk mengendalikan banjir dan meningkatkan kualitas air di daerah sekitarnya. Jepang telah mengembangkan sistem tanggul laut dan penghalang gelombang untuk melindungi wilayah pesisirnya dari tsunami dan badai besar. Setelah tsunami besar tahun 2011 di Fukushima, Jepang memperkuat sistem tanggul lautnya, terutama di daerah yang paling banyak terkena dampak. Proyek-proyek ini berfungsi untuk melindungi masyarakat pesisir dari bencana serupa di masa yang akan datang. Pembangunan tanggul laut raksasa di negara-negara ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, dengan perencanaan yang tepat dan teknologi canggih, tanggul laut dapat menjadi solusi yang efektif untuk melindungi wilayah pesisir dari ancaman alam dan perubahan iklim. Pembangunan tanggul laut raksasa di Jakarta yang sering disebut sebagai bagian dari Proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau lebih dikenal sebagai Giant Seawall Jakarta telah menjadi topik perdebatan yang panjang. Keputusan untuk membangun tanggul laut raksasa di Jakarta memiliki potensi manfaat tetapi juga tantangan besar yang harus dipertimbangkan. Narasi utama yang dikembangkan adalah bahwa Jakarta menghadapi ancaman serius dari banjir, baik akibat curah hujan tinggi maupun kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh penurunan tanah. Tanggul laut raksasa dapat memberikan perlindungan yang signifikan terhadap risiko ini, terutama di daerah utara Jakarta yang rentan terhadap banjir. Namun proyek ini tidak hanya mencakup pembangunan tanggul, tetapi juga reklamasi lahan yang dapat digunakan untuk pengembangan kota baru, industri, dan perumahan. Ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Pembangunan tanggul laut dapat memiliki dampak negatif terhadap ekosistem pesisir, seperti kerusakan habitat, perubahan aliran air, dan penurunan keanekaragaman hayati, mengurangi akses nelayan tradisional pada mata pencarian mereka. Tentunya mereka akan makin lebih sulit ya, untuk melaut dan bahkan yang tahap awal pun membuat mereka makin sulit melaut gitu. Sederhananya misalnya NCICD tahap A yang di Cilincing, itu sama sekali tidak ada integrasi dengan desain untuk, nelayan menambat gitu. Itu aja sudah apa namanya, sudah menyingkirkan nelayan gitu, bahkan dalam desain NCIC di Tanggul A yang di Cilincing itu tidak ada bagaimana nelayan bisa ini ya, menambatkan, perahu. Begitu juga yang di Muara Baru, itu malah sekarang ada beberapa kali terjadi, eee, patroli dari polisi laut gitu, mengusir, nelayan-nelayan tradisional yang ada di Muara Baru karena dianggap menambat. Jadi bahkan yang dari tahap sekarang pun dia tidak ramah gitu, apalagi kalau nanti dia sudah menanggul, tentu saja kalau misalnya akhirnya untuk melaut keluar makin jauh, ya tentu saja itu akan membuat mahal secara bahan bakar dan sebagainya. Kritik terbesar pembangunan tanggul laut raksasa di Jakarta sering dikaitkan dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Diskursusnya memang mengangkat isu penting mengenai keadilan sosial dan distribusi manfaat.
Kritik ini menyatakan bahwa manfaat dari proyek tersebut cenderung lebih dinikmati oleh kalangan elit dan pengembang, sementara masyarakat pesisir yang miskin yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari perlindungan banjir justru mungkin mengalami dampak negatif. Nah, pulau reklamasi itu yang diharapkan, pulau reklamasi dan jalan tol. Nah, pulau reklamasi dan jalan tol itu yang diharapkan untuk membiayai tahap terakhir itu, gitu. Jadi itu dulu gitu. Jadi ini seperti akhirnya seperti kepentingan swasta untuk dia apa namanya mendapatkan keuntungan kapital dari penjualan real estate gitu ya. Jadinya berkelindan dengan proyek infrastruktur gitu. Nah, apakah nanti benar itu menyelamatkan Jakarta, itu soal lain gitu. Kalau NCIC di tahap A memang dibutuhkan di beberapa tempat sepanjang pesisir gitu. Nah, tapi itu belum tentu apa namanya yang tahap terakhir itu, yang giant seawall yang di tengah laut itu akan punya relevansi yang sama gitu. Itu belum tentu gitu. Karena untuk bisa supaya terbangun itu butuh waktu yang lama dan butuh prasyarat yang banyak gitu. Proyek reklamasi yang terkait dengan pembangunan tanggul laut raksasa seringkali berorientasi pada pembangunan properti mewah, kawasan komersial, dan pusat bisnis baru yang harganya tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Ini menciptakan kesenjangan antara mereka yang dapat menikmati hasil dari proyek tersebut dan mereka yang tidak. Masyarakat pesisir yang miskin seringkali bergantung pada laut untuk mata pencarian mereka seperti nelayan tradisional. Reklamasi dan pembangunan tanggul laut bisa membatasi akses mereka ke laut, menghancurkan habitat laut yang penting, dan mengganggu ekosistem yang menjadi sumber penghidupan mereka. Ini berpotensi memperparah kemiskinan dan ketidaksetaraan. Kritik juga muncul terkait dengan prioritas anggaran dan kebijakan pemerintah. Banyak yang berpendapat bahwa sumber daya yang besar dialokasikan untuk proyek ini pada perbaikan infrastruktur dasar, perumahan murah, sanitasi, dan layanan sosial yang lebih langsung bermanfaat bagi masyarakat miskin di Jakarta. Untuk memastikan bahwa proyek semacam ini tidak hanya menguntungkan kalangan elit, perlu ada kebijakan yang lebih inklusif, partisipasi aktif dari masyarakat pesisir dalam perencanaan, serta mekanisme yang adil untuk memastikan mereka yang terdampak mendapatkan perlindungan, kompensasi, dan kesempatan untuk merasakan manfaat dari pembangunan ini. Tanpa pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan, proyek ini bersiko memperburuk ketidaksetaraan sosial di Jakarta. Ya, narasi pembangunan Giant Sea Wall itu kan dimulai dari adanya penurunan tanah, lalu kadang membawa isu soal krisis iklim gitu, kenaikan air laut dan sebagainya. Nah, tetapi di dalam mekanisme tahap A, B, C atau 1, 2, 3 atau DMO, mereka namanya ganti-ganti ya. Itu sebenarnya cara untuk mengatasi penurunan air tanahnya itu terjadi paling terakhir dan hampir tidak ada gitu. Nah, tentu saja untuk orang yang membaca rencananya akan bingung. Loh, ini kan katanya untuk menanggulangi penurunan untuk menjawab masalah penurunan tanah. Tapi yang dibangun hanya tanggul, hanya reklamasi, pompa yang sangat besar yang kita nggak tahu ada nggak yang sebesar itu, dan tidak dan juga pulau reklamasi, jalan tol dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana cara menghentikan penurunan tanahnya? Di Teluk Jakarta sebenarnya ada gugusan pulau yang disebut Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu memiliki potensi besar untuk berfungsi sebagai tanggul alami melalui pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati. Pulau-pulau ini jika dikelola dengan baik dapat memberikan perlindungan alami terhadap gelombang laut, erosi, dan perubahan iklim. Aktivis lingkungan sebenarnya menyoroti restorasi dan pelindungan hutan mangrove. Hutan mangrove berfungsi sebagai penahan erosi yang efektif dan sebagai penangkap karbon alami. Mereka juga melindungi pantai dari gelombang besar dan angin kencang. Mengupayakan restorasi dan pelestarian hutan mangrove di sekitar Kepulauan Seribu dan pesisir Jakarta akan meningkatkan kemampuan pulau-pulau ini untuk melindungi pesisir Jakarta dari ancaman banjir dan kenaikan permukaan laut. Ya, dan itu juga ekosistem aslinya Jakarta kan antara mangrove atau rawa kan, rawa yang ada di panturanya itu. Nah, cuma ya sekarang sudah hampir gak ada. Nah, tapi sebisa mungkin yang misalnya yang ada di
Bekasi gitu ya, Kabupaten Bekasi itu tetap harus dijaga karena dia akan yang menjaga supaya arus arus apa namanya arusnya itu tidak terlalu berubah terlalu banyak. Jakarta akan dapat memanfaatkan perlindungan alami ini untuk mengurangi risiko bencana alam, sekaligus melestarikan keanekaragaman hayati yang sangat penting bagi lingkungan. Namun keberhasilan strategi ini membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Saya Rahul, sampai jumpa.